action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya bernama Galih Erlangga, kelas 12 TKJ, YAP Mabar. Di sini saya mendapat tugas sekolah membangun server jaringan teknologi VoIP menggunakan OS Linux server yaitu Trixbox. Nah, sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol atau yang disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara atau radio serta konten lainnya seperti gambar, teks, dan video menggunakan koneksi internet. Fungsi VoIP itu sendiri yang umum biasanya dijumpai pada teknologi sekarang seperti Line, WeChat, WhatsApp, Messenger, dan masih banyak aplikasi yang mungkin kita ketahui. Perancangan yang akan saya buat ini tidak menggunakan koneksi internet, akan tetapi saya menyediakan server yang saya bangun sendiri dengan menggunakan OS Linux. Nah, untuk perancangan yang akan saya buat ini tidak menggunakan koneksi internet, akan tetapi saya menyediakan server yang saya bangun sendiri dengan menggunakan OS Linux. Untuk kesempatan hari ini, metode yang digunakan untuk jaringan ini adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel, di mana ada dua perangkat handphone yang tersedia nanti dapat melakukan panggilan suara atau telepon dengan nomor dial atau nomor telepon yang telah disetting melalui server yang akan kita buat. Sistem komunikasi ini adalah komunikasi dua arah. Hasil akhir dari uji coba saya ini, user 1 akan melakukan panggilan terhadap user 2, sehingga masing-masing user dapat berkomunikasi melalui server yang telah dirancang atau yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail mulai tahap awal hingga hasil akhir yang diharapkan. Untuk praktek kali ini saya beri judul membangun teknologi VoIP menggunakan server Linux. Sebelum kita masuk ke pengenalan alat dan bahan, kita masuk ke sinematik alat-alat dan bahannya dulu guys. Let's go. Saya akan beritahu persiapan alat atau bahan apa saja yang kita butuhkan di praktek kita kali ini. Yang pertama, ada OS Linux yang harus kita install di komputer PC atau laptop kita masing-masing. Yang kedua, ada kabel jaringan yang kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Dan yang ketiga, ada router atau access point sebagai media koneksi masing-masing 2 HP sebagai alat uji komunikasi. Dan yang keempat, software Joyper yang kita install pada masing-masing HP kita. Pertama-tama sekali yang diperlukan yaitu membuat folder atau proyek baru dengan menekan new di pojok kiri atas. Nah, untuk nama sendiri kita buatnya bebas ya, atau sesuka hati kita. Untuk operating sistemnya kita pilih Linux, untuk versinya kita pilih Order Linux. Nah, untuk memorinya kita pilih 1024 MB. Nah, di sini kita cukup next aja ya. Sebelum kita start, kita pilih ke menu setting, lalu pilih bagian storage. Kita masukin kaset Trixbox-nya ya. Bagi yang belum punya silahkan download di Google Chrome. Lalu kita pilih network dan pilih host only adapter ya guys ya. Nah, jika sudah selesai kita klik OK dan langsung kita mulai atau kita start aja. Nah, di sini kita cukup menekan enter untuk memulai Trixbox-nya ya. Di sini kita pilih use dan di bagian sini kita pilih Asia Jakarta ya guys ya. Nah, di sini kita masukkan password yang gampang kita ingat ya. Di sini saya masukkan 1 sampai 6 saja. Karena di sini loading sangat lama, di sini akan kita percepat ya guys ya.
Nah, jika loading sudah selesai, di sini kita pergi ke menu device di bagian atas, lalu kita pilih CD dan kita remove CD tersebut. Jika sudah kita remove, kita pilih ke mesin dan kita reset. Jika sudah di reset, tampilannya akan berubah seperti ini. Kita pilih bagian bawah dan kita enter. Nah, karena loading di sini cukup memakan waktu, saya akan mempercepatnya sampai ke login Xbox-nya. Nah, di sini kita disuruh login. Untuk loginnya kita ketik root dan untuk passwordnya yang sudah kita buat tadi di awal, yaitu 1 sampai 6. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address dengan mengetikkan sintaks seperti berikut. Nah, di sini kalian cukup mengikuti apa yang saya lakukan. Pertama-tama, buat protonya yang tadi ada ACP kita ubah menjadi static. Nah, di sini pertama kali kita ketikkan IP ya. Yang saya pakai ini IP kelas C, yaitu 192.168.100.1. Lalu kita ketik netmask yang isinya 255.255.255.0. Lalu kita lanjut ke network, yaitu kita cukup menuliskan IP kita kembali, tapi kita mengubah outlet keempatnya menjadi angka 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke broadcast. Kita kembali mengisinya dengan IP kita kembali, tetapi kita mengubah outlet keempatnya menjadi angka 255. Lalu kita ketik on boot sama dengan yes dan tipe sama dengan Ethernet. Jika sudah, kita untuk menyimpannya kita klik Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Nah, jika sudah, kita akan melakukan restart dengan mengetikkan sintaks seperti berikut. Jika sudah selesai, kita enter saja. Jika sudah oke, berarti server sudah bisa digunakan. Nah, jika sudah selesai, kita ubah IP pada jaringan VirtualBox-nya ya. Nah, di sini IP-nya kita buat statik karena kita akan memakai IP kita sendiri. Di IP address-nya kita masukkan IP kita dengan mengubah outlet keempat. Di default gateway dan DNS server, kita masukkan IP kita tanpa mengubah outlet keempat. Jika sudah, kita masuk ke Google Chrome dan masukkan atau ketikkan IP kita, yaitu 192.168.100.1. Lalu kita klik switch di pojok kanan atas. Untuk username kita isi main dan passwordnya kita isi password. Di sini kita geser saja kursor atau mouse kita ke PBX, lalu kita pilih PBX setting. Lalu kita pilih menu extension untuk membuat user. Di sini kita klik submit untuk membuat user. Nah, di kolom user extension kita isi nomor dial atau nomor pada user. Saya mengisinya dengan 08123. Untuk kolom display name kita isi nama untuk user, CID enum alias kita kosongin. Di kolom CIP alias kita isi nama pada user juga. Lalu untuk di bagian secret kita isikan password, yaitu admin123. Lalu kita scroll ke bawah dan klik submit. Lakukan kembali seperti tadi untuk membuat user kedua.
karena 08123 sudah dipakai di user 1, di user keduanya saya menggunakan 08124. Nah, jika sudah, kita scroll kembali ke atas, lalu kita klik Apply Configuration dan Continue with Reload. Nah, di sini kita balik kembali ke VirtualBox, kita klik Setting, lalu kita klik Network, kita ubah yang tadinya Host Only Adapter menjadi Bridge dan pilih Realtek. Nah, pastikan router ataupun access point kalian sudah terpasang. Tujuan terpasangnya router ataupun access point ini agar masing-masing HP dapat terkoneksi di router ataupun access point ini, sehingga alat inilah yang akan menghantarkan paket data dari server ke HP dan sebaliknya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam WiFi dari router yang sudah kita pasang. Di sini SSID dari router saya yaitu SMK-TKJ. Di sini kita buka saja pengaturan dari WiFi tersebut. Nah, yang pertama, pengaturan IP-nya yang tadinya di ACP kita ubah menjadi statik. Di sini alamat IP-nya kita ubah. Cukup kita masukkan saja IP address kita dan ubah outlet keempatnya. Untuk router dan DNS1 kita isi saja IP address kita. Jika sudah setting WiFi nya, kita coba login atau masuk ke Joyper-nya ya. Nah, di sini untuk username-nya kita masukkan nomor user atau nomor dial yang sudah kita buat. Lalu add, masukkan IP address kita +2 5060. Untuk passwordnya ketikkan admin123. Lalu di sini kita next, use anyway, skip. Nah, apabila SIP UDP-nya sudah hijau ataupun found, tandanya user kita sudah berhasil masuk ke Joyper tersebut. Nah, lakukan login seperti ini lagi di HP kamu yang satu lagi ya. Nah, setelah melihat hasil dari mulai tahap install, setting, hingga uji coba koneksi, maka kesimpulan yang dapat saya berikan pada proyek kali ini adalah teknologi VoIP dapat melakukan komunikasi dua arah secara real time. Akan tetapi masing-masing user hanya dibatasi jarak tidak lebih dari 100 meter saja pada saat melakukan panggilan telepon. Dikarenakan media koneksi yang saya buat adalah menggunakan access point biasa yang jangkauannya tidak mampu menyebarluaskan sinyal WiFi pada masing-masing telepon. Agar dapat menempuh jarak jauh, kita dapat mengganti jenis router yang mampu menjangkau sinyal hingga kilometer. Tentu saja dengan bantuan pemasangan tower. Demikianlah penjelasan dan hasil yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadikan dasar pengetahuan kita tentang seputar teknologi. Jika ada kesalahan kalimat atau ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam SMK. SMK bisa, SMK hebat.